Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ogi, Oglu Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Sebelum kita membahas pembahasan pada kesempatan kali ini, jangan lupa dukung terus channel Ogi dengan cara belikan like, komen, dan jangan lupa subscribe dulu dong, karena dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel Ogi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan karakteristik tahapan sungai, di mana masing-masing sungai memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh sebab itu, kita akan membahas ada 3 karakteristik tahapan sungai, yaitu karakteristik sungai muda, dewasa, dan tua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita langsung ke pembahasan karakteristik tahapan sungai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas fokus ke karakteristik tahapan sungai. Nah, jadi sungai itu terbagi menjadi 3. Ada namanya sungai muda, sungai dewasa, yang ketiga adalah sungai tua. Nah, masing-masing karakteristik ini bisa kita lihat di daerah aliran sungai atau das dari bagian hulu sampai bagian hilir. Teman-teman bisa lihat di sini untuk karakteristiknya sungai muda, di mana kalau sungai muda itu karakteristik pertama adalah saluran airnya itu biasanya lurus. Kenapa? Karena sungai muda ini biasanya terdapat di hulu, oke, atau di daerah pegunungan. Kalau sungai dewasa itu biasanya di bagian tengah atau transisi. Oke. Kalau bagian sungai tua itu terdapat di bagian hilir atau dekat muara. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, karena di daerah pegunungan, maka karena terjal, maka otomatis secara tidak langsung saluran air sungainya itu lurus-lurus. Lurus, kayak gini ya. Nah, kemudian kalau dewasa dia berkelok. Tetapi kelokannya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau tua, dia kelokannya lebih signifikan. Dia bermender. Nih, udah melingkar-lingkar kayak gini. Nah, itu karakteristik antara sungai bagian hulu dengan bagian tengah dan hilir. Selanjutnya, karakteristik yang kedua, bentuk lembah. Di bagian hulu, karena dia pegunungan, maka bentuk lembahnya cenderung berbentuk V. Nah, kalau dewasa berbentuk U. Tetapi sungai tua, U-nya lebih lebar, lebih asimetri. Yang ketiga, dasar lembah. Di mana dasar lembah sungai muda itu, dia dasar lembahnya terdapat bedrock atau berjeram atau air terjun. Oke. Berjeram itu kayak bergelombang gitu ya. Air terjun itu kayak vertikal, jatuh. Nanti kita bahas. Nah, kalau sungai dewasa, sebagian aluvial berjeram dan sebagian lagi rapid. Nah, jadi artinya di sini di bagian dewasa ini sudah ada endapan. Sudah ada endapan. Kemudian tetapi masih ada jeramnya dan kemudian ada rapid. Nah, sedangkan sungai tua itu cenderung endapan semua, aluvial, tidak ada jeram. Jadi aluvial semua, endapan semua. Endapan. Kenapa? Karena dia di bagian hilir itu dia cenderung datar. Oke. Jadi saya ulangin, kalau bagian muda itu biasanya terjal, ini agak landai. Kalau ini landai. Nah, kalau landai berarti kan arusnya ini deras. Kalau ini agak landai ini sedang, arusnya sedang. Kalau landai ini arusnya lemah. Arusnya lemah. Nah, tuh. Ini arusnya, arus deras, ini arus sedang. Nah, itu kenapa banyak endapan, karena arusnya lemah. Jadi dia sudah tidak mampu membawa partikel-partikel erosi yang dibawa di bagian hulu. Nah, kemudian yang keempat, sedimentasi. Di bagian hulu karena arusnya deras, jadi hampir tidak ada sedimentasi. Sedangkan di bagian dewasa sudah mulai ada namanya sedimentasi yang disebut sebagai point bar atau endapan di pinggir sungai. Endapan di pinggir sungai. Nah, kalau di sungai tua dia terdapat point bar, flood plain, ataupun channel bar. Nah, kalau channel bar ini
Endapan di tengah sungai. Endapan di tengah sungai. Tengah sungai. Oke. Floodplain ini artinya adalah dataran banjir. Nah, di sini akan kita bahas dataran banjir. Nah, lanjut. Yang kelima, ada namanya erosi. Erosi itu karakteristiknya ini sungai bagian muda, erosinya vertikal dominan. Vertikal itu artinya ke bawah. Jadi dia ngikisnya ke bawah. Pengikisannya ke bawah dasar sungai. Oke. Kalau point bar, dia bisa ke bawah ataupun lateral atau disebut sebagai horizontal. Horizontal. Nah, kalau tua lebih dominan lateral. Oke, karena arusnya lemah, maka dia mengikisnya ke samping tuh. Maka sungai bagian tua itu cenderung lebar-lebar. Karena erosinya lateral. Ke samping. Ke samping badan sungai. Kalau ini vertikal, berarti erosinya ke dalam dasar sungai, Nah, yang kelima, yang keenam, hubungan dengan air tanah. Kalau sungai bagian muda itu cenderung jenisnya adalah effluent atau tidak ada kotak. Effluent berarti karena di sungai bagian muda itu di daerah pegunungan itu kan banyak mata air sehingga banyak air meluap ke permukaan sungai yang disebut sebagai sungai effluent. Nah, kalau dewasa umumnya effluent. Oke. Nah, kalau tua umumnya influent atau air sungai mengisi aquifer. Berarti sungainya di bagian tua ini sudah mulai masuk ke dalam dasar sungai atau menyerap ke dalam tanah. Yang ketujuh, lebar lembah. Kalau sungai muda, lebar penampang basah sama dengan lebar penampang basah. Kalau dewasa, kurang dari 10 kali lebar penampang basah. Kalau tua, lebih dari 10 kali lebar penampang basah. Kalau teman-teman lihat di sini gambarnya, nah ini sungai muda. Oke, sungai muda di daerah Gunung Melabar. Nah, kan alirannya lurus nih. Lurus. Nah, di sini nggak ada pendapan. Yang ada adalah pengikisan. Ini adalah sungai muda. Ini adalah sungai dewasa. Nah, sungai dewasa itu sudah ada endapan di sini. Nih, endapan. Endapan yang dikenal sebagai point bar. Point bar. Kenapa? Karena endapan di pinggir sungai. Nah, tetapi walaupun ada endapan di sisi sini, masih banyak pengikisan. Nah, sini tuh ada pengikisan nih. Ini pengikisan. Jadi di sini endapan, di sini pengikisan. Nah, ini adalah disebut sebagai wilayah cut bank. Cut bank. Atau disebut sebagai zona pengikisan. Pengikisan. Ini kan belok ya, berarti kan air ini tuh dia akan menabrak nih. Oke, pada saat dia nabrak, maka dikikis arah arus. Lanjut, ini adalah sungai tua yang ada di Mimika, Papua. Nah, di sini sudah banyak mender ya, ini adalah mender. Begitu teman-teman, semoga teman-teman bisa paham bagaimana proses dari karakteristik tahapan terbentuknya sungai, baik muda, dewasa, ataupun tua. Ini sebenarnya mirip dengan klasifikasi sungai berdasarkan letak ya, sungai hulu, tengah, dan hilir. Ya, sekian pembahasan pada hari ini. Kalau ada yang kurang mengerti, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.